bukti dan mau melayani Tuhan. Maka kami bisa, maka kami punya untuk melayani Tuhan. Kami tahu suatu kehormatan bagi kami yang kami bisa melayani Tuhan. Kalau biasa, siapa kami? Kami kau percaya untuk bisa melayani Tuhan. Tidak ada dari diri kami yang pantas untuk bisa melayani. Ini anugerah kasih karunia Tuhan, karena Kau masih mempercayai kami bahwa kami bisa sanggup untuk berbuat bagi Tuhan. Dan satu hati yang tidak ada yang bersama ini, ya benar mengucapkan kami dibenarkan, kami ditentukan keputusan kami, komitmen kami untuk mau melayani kami, tetap kami. Dalam nama Yesus, sebenarnya Haleluya. Amin. Shalom. Oke, kita masuk kepada materi MSK. Materi pelajaran yang ke-10 ya, panggilan untuk melayani. Oke, saya mau tanya, siapa di sini yang disuruh melayani? Ada yang pernah disuruh melayani? Oke, siapa sini yang mau melayani? Yang lainnya tidak mau melayani. Tidak dipaksa, saya tidak boleh dipaksa-paksa. Tidak melayani disuruh mama. Saya punya murid itu kasih belajar. Dari mau mereka belajar. Tanya, kenapa kau belajar? Suruh mama. Dengan santai jadi disuruh. Bapaknya di situ tadi. Kamu pernah juga? Juga. Itu yang suruh, kan bukan mama yang suruh belajar kita. Jadi ada dengan kita sana. Mereka ada belajar, kita belajar ikut karena disuruh mama. Ya, karena orang rumahnya. Ya ikhlas tidak ikhlas nggak kerjakan. Tapi memang hasilnya nampak ya. Mereka bisa. Itu bukan dari hati mereka. Lama-kelamaan muncul dari mereka, mulai pengen memperoleh informasi gimana main video yang bagus, gimana main gitar yang bagus. Akhirnya disuruh bahannya. Tapi kita melayani Tuhan, kita ambil keputusan bukan karena dipaksa-paksa, disuruh-suruh. Itu sama seperti mau kau menikah tapi dipaksa kawin. Tidak pengen kau menikah, disuruh bapak yang kawin. Tidak pengen kawin, tidak suka aku sama kau karena disuruh-suruhnya. Nah, itu tertekan dalam proses apa pernikahan yang mereka lakukan pun tertekan dalam hatinya dan cinta. Ya, ibarat dulu kalau dia cerai ya sudah, karena tidak ada dari hati. Kita melayani juga karena terpaksa, karena disuruh-suruh, karena dijadwalnya, lama-lama tertekan. Kalau terlalu sakit aku demam. Saya pernah mengalaminya. SMP sama saya sekolah dulu, termasuk SMP buangan, SMP negeri paling belakangan. Dan SMP ladang-ladang, ada orang mau ke situ kalau kalah, contohnya kalah di SMP SMA SMP 2, masuk ke daerah ke pedalaman, dibuanglah ke sana. Termasuk kayak tempat buang. Jadi karena selama di sana itu sekolah yang tidak tidak favorit, lama-lama menjadi orang suka sekolah sana karena berprestasi mungkin secara disiplin disiplin menjadi seperti yang disuka. Nah, kenapa sekolah ke sana? Karena disuruh. Dan ada keinginan hati sekolah di situ. Karena terpaksa. Dari gimana? Udah kalah di SMP 1, SMP 2 kalah. Mau kemana? Ya dari kereta swasta ya tempat yang paling belakangan nggak apa ya, penting negeri hanya tidak bayar istilahnya gitu ya. Karena menurut saya negeri itu bayar nyawa sekolah. Nah, kita masuk lagi tentang panggilan untuk melayani. Mana proyektor ini? Panggilan untuk melayani.
Kita lihat dulu ayat tercinta kita Galatia 5 ayat 13. Ayatnya Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Siapa yang sudah ketemu bisa bacakan dengan ikhlas, bukan karena terpaksa. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke, ini kalimat sudah menjawab sama yang panggilan melayani. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Men? Siapa sih yang merdeka? Masih merayakan 17-an atau 17-an orang lain kita belum merdeka? Ya, aku hari ini ulang tahun Amerikanya, hari kebangsaan Amerika 4 Juni sih yang merdeka. Saya itu termasuk orang yang tidak suka dia bangsa keliling. Saya bilang sama orang lain, saya suka dengan cinta bangsa. Saya mencoba ikut strongin sedikit cinta bangsanya. Gimana bangsa kita ini dari orang? Nah, kita dipanggil untuk merdeka. Kita sudah ditebus dari dosa. Bebas, sudah merdeka. Ya, siapa di sini yang belum ditebus dosanya, angkat tangan. Jujur saja. Yang belum ditebus dosanya oleh Tuhan. Oke, saya balikkan. Siapa sini yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan? Yang belum tahu dosanya ditebus, angkat tangan. Dan aku bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni dia tidak sadar pengorbanan. Ya, semua kita sudah ditebus oleh Tuhan dosa kita. Dia mati di kayu salib kita belajar. Nah, kita dipanggil untuk merdeka, sudah merdeka. Tapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk apa? Kehidupan dalam dosa. Kalau sudah dibebaskan, jangan kesempatan. Ya, ini sama seperti pada waktu ujian. Ya, ini bentar lagi ujian kan, teman-teman kan? Iya, sudah ujian akhir semester. Ya. Begitu ujian, foto kirim fotonya begitu ujian. Ada yang foto sebelum ujian, wah berdoa, mantap sekali berdoa. Begitu dipoto hanya lembaran di situ, pulpen, penggaris, ada penghapus itu saja, bersih mejanya. Setelah selesai ambil dari foto ambil gaya masing-masing, ada gaya mikir-mikir apa jawabannya. Serius menulis, wah itu dipoto. Setelah dipoto bawa sini mau buku itu. Bongkar, lihat internet, karena tidak ada guru yang lihat, ya kan? Ya, karena memang ya begitu situasi sekarang kesempatan untuk orang ya, nggak ada ini, nggak ada guru. Ya. Nah, kalau seperti dia kasih sama dia, mana persoalan? Kerjakan dulu apa yang kau tahu. Saya nggak tahu. Kerjakan apa yang kau tahu. Sudah. Dikerjakan apa yang dia tahu. Setelah itu saya bantu pengalaman begini. Coba sejauh mana kau tahu kita bantu menjelaskan. Jadi dia makin memahami. Bisa orang kan enggak. Ya udah kerjakan soalnya. Udah orang tuanya mau kerjakan. Rumahnya langsung. Mamanya kerjakan. Mamanya makin pintar. Bapaknya makin pintar. Anaknya pintar memakai. Sama pintarnya semua ya. Nah, jangan kamu pergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Sudah bebas dari dosa, dibebaskan dari dosa Tuhan. Tapi jangan salah gunakan. Ya, saya tidak terikat oleh hukum apa lain. Ya, saya bebas untuk melangkah. Tapi kesempatan saya melangkah ini dikasih oleh istri saya, bukan saya melangkah ke tempat yang tidak dengar. Punya handphone kesempatan, ada istri saya udah bikin namanya Juni, padahal Juni, kira begitu, kan? Nah, jadi karena dia tidak tahu, saya bikin. Baru matasinya bikin apa namanya nomor rupanya, handphonenya bikin serial segala macam. Saya dengan istri saya, kami saling memahami, tapi tidak mau main password atau begitu. Apa mau diviolasi apa yang mau dicurigai? Karena kita ada uang besar. Ya, saling untuk bisa dipercayai. Saya ngajak juga pemuda-pemuda malam hari ini saya mengingatkan buka semua kode-kode password dari handphone. Itu artinya kau tidak bisa dipercayai dan tidak bisa mempercayai. Oke, malam hari ini mulai tanggalkan itu. Itu berarti kau sedang membuat ada sesuatu yang tersembunyi. Kemarin saya bicara sama si Grace sama beberapa orang di dekat tangga mulai itu gedung kita ibadah. Ada makan kuis apa itu?
Nah, sembunyi-sembunyi. Benar, kalau makan aja, harus ada takut. Buka ayatnya. Buka Amsal. Kalian bisa buka ayatnya. Roti, air curian, maisa saya. Roti curian itu enak. Enak. Tapi dia tidak tahu. Dia sedang mengundang arwah-arwah di situ. Artinya, kalau kita sedang main gelap-gelapan, nah, siapa yang suka gelap? Siapa yang biasanya tempat gelap? Makhluk mana itu? Makhluk surgawi ataukah makhluk setan? Seperti itu, ya. Nah, jangan salah gunakan kesempatan ini. Nah, ini pemuda kalau di donasi desa itu koordinator ibadahnya mungkin orang yang menikah, orang tua untuk bisa memantau semua. Di sini kasih kepercayaan menangani pemuda supaya bisa dipercayai. Nah, gunakan kepercayaan itu dengan baik, bisa dipercaya. Kalau hari Minggu kita mulai jam berapa ibadahnya? Jam 10. Terlambat ke setengah jam? Tidak. Kalau terlambat gimana? Pasti komplain. Karena itu ibadah serius. Ibadah pemuda jam berapa mulainya? 19.30. Pada kenyataannya jam berapa? Berarti ibadah pemuda itu serius. Main-main ya? Kalau kita melihat ibadah pemuda ini serius, dia main bukan percobaan ini. Mulai di sini. Jangan salah gunakan kesempatan ini. Kalau sudah bilang jam 19.30, saya pun berusaha dari sana. Saya yang berusaha supaya saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya khotbahkan, yang saya sampaikan. Orang jangan melihat tamu ngomong doang, saya melakukannya, dan orang bisa melihat teladan dari saya. Nah, ini juga dikerjakan dari pengurus-pengurus sini dan diikuti sama yang lainnya. Akhirnya berdampak, ternyata melayani ya, disiplin waktunya. Saya akan datang ke BRI, saya ngurus pajak kereta. Masuk lama sekali, karena 10 baru buka. Yang pikir tambah ada 10 buka. Itu pun santai-santai di situ tanda dibuka. Apaan di sini? Masih ada baru. Harus masuk kantor jam berapa? Jam 8 sudah mereka sudah ada sebentar saya. Maksud mereka aktif beraktivitas, cerita-cerita lain nanti diurus yang punya masyarakat. Nah, itu pelayanan yang tidak bisa kita tiru. Yang tidak ditiru adalah biar orang bisa melihat cara melayani dari mana? Belajar dari gereja. Dari mana kita belajar melayani masyarakat? Belajarlah dari gereja. Kalau kita gereja tidak tunjukkan, orang lain melihat sama aja dengan gereja itu. Dosa ibadah pun tidak apa-apa, sama aja. Kita menentukan siapa kita mau coba. Itu ditantang itu sama dunia, malu kita. Ya. Kalau Telkomsel itu pergi ke Grapari sana jam 9 teng. 9 kurang 5 kurang 2 nggak boleh. Sabar Pak, tahu waktunya sabar. On time mereka, jam 9 baru masuk. Ada apa yang bisa kita bantu? Ramahnya luar biasa. Itu cara melayani. Melayani di sini juga harus ada. Di sana terima tamunya ada. Ya. Terima tamunya jangan mulai tengah 8 ke tengah 8 terima tamunya jadi tengah 8 lewat. Sebelum sudah ada, berduanya juga sudah ada. Ya. Ambil kesempatan ini untuk bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Melainkan melayanilah seorang rekan yang lain oleh kasih. Kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi orang muda, kita tahu dengan bagus ini. Kita ibadah jam 19.30 ya, latihannya jangan 19.30 lagi. Diberitahu di WA lalu kita gimana komunikasi, gimana orang ini organisasi yang kita lakukan. Orang ini, ini itu oke. Ini ibadah sudah. Agak unik saya lihat kalau orang Korea. Kalau orang Korea itu mau apa? Makan mie. Apa itu apa namanya? Pasta. Nah, pasta ya. Pasta apa yang itu? Makan mie itu. Ada salah satu saya lihat apa namanya film-film mereka saya nonton. Makan mie? Iya. Di bapaknya dulu tepungnya. Udah di sana sudah lapar. Dulu tepungnya. Kasih apa namanya air juga. Sampai sudah diaduk dipukul-pukul dibanting-banting. Kedengaran ke depan. Dari banting-banting, udah sampai menjadi seperti ini. Setelah seperti ini sudah masak. Dari masak dulu kasih bumbu baru kasih makan. Mulai dari nol. Kalau kita itu banyak siapa kita pergi dulu apa ke bank ngurus apa buku rekening. Mana kita mereka? Kita bukan orang Korea. Coba lihat kiri kanannya. Masih orang Korea atau orang Indonesia? Ya, kalau orang kita Indonesia, itu kan versi itu. Melayani. Yang selanjutnya.
Kata pelayanan dalam bahasa Yunani dinyatakan dengan kata diakonos, artinya melayani. Katakan melayani. Melayani. Diakonos. Kata ini unsur kata diaken artinya adalah hamba yang berfungsi untuk melayani. Kalau melayani itu berarti dia mau disuruh-suruh apa bisa dikerjakannya. Itu melayani. Ada orang mamanya bilang, nanti kalau bisa dia setelah bisa main musik, walah melayani gereja. Tanya nanti kalau mama melayani, apa sih untungnya nanti? Nanti dapat apa dari pelayanan? Kau mau beli kayak macam mau beli apa gitu? Dia pelayan dapat apa? Ya, bersyukur kita sudah bisa melayani raja dilayani. Coba Jokowi lewat sambutnya bagus, kos dia udah kasih buku, kasih sepeda dengan ramahannya di apa itu presiden, apalagi raja. Layani yang bagus sambut dia bagus, wah dia punya pengen bagus kan ini, kasih bonus lah, kasih tip. Nah, kayak seperti itu. Ya, layani sama artinya hamba. Nah, hamba itu seperti apa? Kalau hamba itu pada zaman dahulu, kalau apalagi orang-orang ke zaman Mesir, kalau Firaun mau turun dia, saking dihormatinya, mereka tunduk di bawah. Dia lah seperti jadi tangganya pijat, saking kudusnya kaki dia boleh pijat apa? Pijat lantai, pijat potong-potong. Itu orang-orang yang dipijat-pijat di bawah. Dikatakan melayani aja, kayu melayani. Kalau tadi saya nonton film Korea ya, uniknya mereka anggap presidennya itu adalah jenderal besar, dan mereka saking namanya menyambut presiden itu luar biasa. Apa yang mereka bisa kerjakan? Pokoknya tolong sampai mereka lulukan luar biasa. Jadi mereka seperti menyambut seorang jenderal besar seperti itu. Nah, gimana kita menyambut Tuhan? Datang Tuhan, belum khotbah lagi, belum khotbah. Jadi pujian-pujian baru itu dikasih sama siapa? WL kasih sama Tuhan, kamu ngasih apa? Ini supaya kita mengerti arti melayani itu gimana. Ya, artinya itu hamba adalah hamba yang berfungsi untuk melayani. Ya, berfungsi untuk melayani. Kalau hamba itu pasti dia lakukan. Ada satu ayat Alkitab begini, kira-kira gini ya. Kalau hambamu sedang bekerja di ladang, lalu kau baru pulang dari tempat yang jauh, pasti hambamu akan siapkan makananmu. Kalau siapkan makananmu, kamu tidak akan panggil lewat membantu hamba makan sama-sama. Pasti kau akan makan sendiri, karena itu hamba. Lalu hamba itu tidak akan protes kalau aku udah dikasih makan, tapi hamba itu akan bilang, apalah kami ini? Kami orang-orang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang bisa kami lakukan. Baca kisah itu luar biasa, masuk Tuhan dalam hamba itu. Apa yang bisa dilakukan? Kerja, melakukan. Kita mau melayani sini, apa yang bisa kita kerjakan? Itu bapak yang punya angkotnya di WI dulu, angkot di WI, itu Pak Simamoran namanya. Dia bilang sama orang kemana kita, Pak Tumeang, aku tidak bisa melayani untuk jadi WL. Bapak sudah kusingir di depan, tidak sanggup aku. Soalnya aku, bikin falas saja, tidak rusak pelayanan ini. Ini gak usah berusaha. Aku tidak bisa seperti itu. Tapi kalau Bapak bilang, ayo Pak Simamoran, kita melayani ke daerah baru. Ayo siap-siap mengantar Bapak. Itu yang aku bisa. Nah, mengantar itu orang, itu bisa dikerjakan ya. Nah, yang ngantar orang juga dilakukan tugas itu karena benar-benar melayani servis yang bagus lah. Ya, servisnya jangan setengah 7, setengah 8 ibadah, jam 7 baru berangkat, nggak nyampe. Ya, atau pikirkan nanti ke sana berapa menit, pulang ke sini, seandainya kejadian begini. Jam 7 sudah berangkat, saya teknis ini ya. Ya, pokoknya lampunya mati-mati perlu, pelan-pelan saya. Ternyata masih 1 menit lagi. 19:20 ya, saya ada menit lagi. Di sini dengan diri saya. Malu lah. Ya, di sekolah kan ada yang tulisan itu, aku malu datang terlambat. Itu sekolah. Ini bukan sekolah, jadi tidak apa-apa, aku sabar kalau terlambat.
malu harus diri kita. Itu sekolah. Sebentar ada tidak sekolah bisa sukses. Ini langsung kita dengan Tuhan. Malu kita. Mau diberkati Tuhan kita yang akan buat. Yang berikutnya, apa dasar utama atau tujuan dalam melayani? Kita melayani tujuannya apa? Ya, kita melayani supaya dapat uang. Ada seorang bercerita sama saya. Aku bilang sama langsung kepada hamba itu, Pak, oke, sebelum aku melayani sini coba kita bicara dulu Pak. Mama aku sekolah kan kuliah kan aku S1 4 tahun. Uang kuliah per semester sekian. Kalau dalam selesai itu 8 semester berapa? Lalu uang wisuda berapa? Berapanya mengeluarkan uang waktu untuk bisa kuliah? Nah, berarti sudah banyak dari mengeluarkan. Nah sekarang, Bapak kira-kira mau bayar berapa untuk melayani di sini? Bapak pikirkan ya? Oke, aku pikirkan. Tapi hari ini masih dalam pikiran ya, dan tiba-tiba di luar ini. Mulai tahun 2012. Kita bukan seperti itu dengan Tuhan, hitung-hitungan. Kalau ada PK-nya mau melayani. Itu paling acara di Simare-Mare yang datang artis-artis Batak yang dari ibu kota. Ada di Taruba Barat dan sebagainya. Kami 3 orang pemusik dari kota yang main. Biasanya bendera mereka, ayo melayani. Dan melayani konsisten dari Pemko. Lalu ada seorang sekarang sudah menjadi pendeta dia bilang sama orang Pemko. Nah ini makan siang kalian ya. Malam lagi ini mau makan malam kalian ya. Ini uang cek kalian. Ini dikasih semua servis. Ini bukan uang anak Tuhan, tanda kutip ya. Ini orang-orang yang merokok, bilang ibadah, tidak menghormati ibadah, di servis bagus. Lalu setelah selesai ibadah, datang membantu yang mereka. Ya, jatah kita mungkin hanya aku 1 gelas ini sama kita. Ya, syukuri saja ya. Lalu pemain bassnya itu begini. Hanya ini, ku ditinggalkannya. Hanya saya main drum. Pulang bongkar alat musiknya, masukkan angkat lagi ke apa namanya ke S10 itu bilang kita angkat sendiri, 2 orang kami kerjakannya. Main buat sana karena dibayar. Lalu main kami bilang, Bang gimana kita nih? Kita lakukan dengan segala hati, dengan senang hati, meskipun tidak dibayar sini. Tuhan lihat rupanya besar kali ini. Ya, berapa lagi bayar sama manusia sekarang? Mungkin dibayar 300.000 sekali. Saya bilang cukup itu loh Bang, sudah. Saya minta dari aku lagi upah yang lain. Yang Tuhan sudah melayani, udah dikasih uang melayani. Jadi bayar. Kita pernah ngajarin anak seorang PNS. Anakku mau ikut lomba lah, kalau lomba nyanyi di radio. Ajarin Pak, oke datang ke rumah dia, ajarin, kasih waktu beberapa kali ngajarin. Wah, setelah juara satu baru dikasih Pak, si Angel juara 1 inilah terima kasih dari si Angel dikasih 100.000. Terima kasih Pak, si Angel mau coba lagi lomba pas Warawing di Pemko seluruh si Polda, ajarin Pak ya, ajarin dia Pak, oke diajarin terus. Begitu lomba tidak menang, ya terima kasih tidak menang, tunggu menang baru dikasih. Kalau kenapa kita bilang sama orang-orang yang tahu kita melayani apa yang bisa kita kerjakan tidak pernah dibayar, apa dibayar? Tapi kita sedang menabung nantinya kita tuai. Amen. Itulah pelayanan yang kita kerjakan. Tujuannya bukan apa, bukan rupiah. Orang bersama ini dapat itu, aku melayani ternyata di sana enak. Sekali main keyboard 200.000. Seorang pemusik tinggalkan sebuah destinasi dari Tarutung pergi ke Jakarta. Enak melayani di sana, kenapa? Ya kita bisa sekali melayani di tempat itu 250.000. Melayani di tempat A jam 7, habis itu langsung tancap gas ke tempat B jam 9:30, masuk ke tempat C lagi, 1 hari bisa dimakan melayani dia. Ya, naik modal kereta aja, yang penting ada kereta. Setelah selesai kencang gas terus. Ya, 250.000 sekali melayani. Jadi mana mereka? Jadi sampai situ Senin sampai Sabtu tidur. Dia sudah bergaji 250 kali 5, karena dalam ada minggu aja. Karena ada uangnya. Kita bukan. Ya. Meskipun tidak dibayar,
tidak, udah naik-naik pakai bukan. Tuhan sudah melihat dan dia sudah perhitungkan semua itu. Ibarat tabungan. Pernah ada punya tabungan di sini? Ada tabungannya? Iya. Tabungannya hilangkah atau dicuri-curi orang enggak ya? Tetap milikmu. Kalau kecuali pamer kan mungkin dicuri orang begitu kira-kira. Tapi suatu waktu kalau isi terus lama-lama tinggal kau buka banyak uang. Itu pelayan kita kerjakan dengan segenap hati, usah pikir gimana Tuhan yang sudah persiapkan semuanya. Kalau tidak dibayar puji Tuhan, kalau dikasih orang itu anggap bonus. Cuma yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan. Ya. Dasar utama kita dalam melayani pertama adalah panggilan Allah. Sama-sama katakan panggilan Allah. Panggilan Allah. Berarti kita melayani Allah yang panggil, bukan bapak gembala, bukan koordinator, bukan dari pembaca warta. Ayo mulai, siapa mulai? Dia daftar, kan segera daftar diri Anda, seleksi. Kita melayani. Kawan dipanggil Tuhan, tidak ada mendengar suaranya. Saat kau baca kehidupan, bisa kau dengar suara hamba Tuhan, bisa pelayanan panggilan, bisa kau dengar khotbah tentang panggilan pelayanan, kau merasa hatimu ikut oleh Tuhan, kerjakan. Ya, Allah yang panggil kita. Suatu kali di Siantar itu saya ditus ke sebuah daerah namanya daerah Gambiri. Gambiri itu Kemiri ya. Tapi daerah tidak ada Kemiri kulihat. Namanya daerah Gambiri, tapi tidak ada satu Kemiri. Kalau dibilang itu Kemirinya dulu banyak di sini, mungkin sekitar 50 tahun yang lalu, sekarang ada lagi. Tak nama itu daerah Gambiri. Nah, di sana saya temukan ada sebuah tempat daerah, ada katanya orang yang bisa bernubuat dipakai Tuhan. Siapa sih rupanya itu? Pengen tahu saya. Ya. Dalam hati saya datang ke pelayanan ke situ, berarti siap untuk mendoakan. Melayani berarti mendoakan, menginjili, memberikan firman Tuhan, buka ayat itu dengan waktu masa gagal. Tahun 99, 98. Lalu saya menghadiri ke sana, saya lihat orang yang saya jumpai adalah seorang yang terkapar tidur di tempat tidur. Dia tidur di tempat tidur dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Badannya itu kurus, ibaratnya orang tidak kenal perut kunci, habis perutnya rata, tulang-tulang nampak ini, jadi itu kayak piano ini semua. Ya. Tulang kakinya pun hanya tulang, nggak ada dagingnya, nggak ada dagingnya. Tangannya kecil, habis dagingnya semua. Wajahnya agak normal. Saya mengajar itu bicara, dia yang banyak bicara, bukan saya. Harusnya saya mendoakan, harusnya saya menginjili dia. Dia yang banyak bicara. Yang dibicarakan adalah pesan-pesan Tuhan kepada saya. Dia sama saya dulu orang yang dipanggil Tuhan. Pekerjaan saya pun ada seorang tentara. Dia tentara. Oke? Nah, tentara dia dipanggil oleh Tuhan. Lalu dia bilang, nanti itu Tuhan, aku tentara, adik-adikku butuh sekolah, biayanya dari aku. Tunggulah Tuhan kita bisa hari ini. Ya. Terus menunda panggilan. Satu kali dia tunggu hatinya pengen ikut acara retreat, acara pemuda. Mobil mereka seperti daerah apa itu ya, pilih dan coba hati-hati di situ. Ternyata tiba-tiba mobil ini tergelincir membawa anak-anak SMA ibadah pada seperti itu, retreat. Tergelincir dan jatuh mobilnya. Semuanya tidak ada yang mati. Selamat. Tapi anehnya hanya dia yang sendiri yang mengalami gangguan. Setelah kejadian itu semua dagingnya habis, menyusut. Tidak bisa berdiri lagi, dia mau tidak mau, dia harus makan di tempat tidur, buang air kecil, buang besar, buang air sedang, semua di tempat tidur. Ini semua tak apa. Tapi setelah itu baru dia dipakai oleh Tuhan. Kita mendoakan orang-orang, menyampaikan pesan-pesan buat dan berikan disingkat. Aku yang sampai ke teman-teman tapi dia yang meningkatkan kepada saya. Mari kepada saya. Jadi aku belajar Tuhan saya memakai dia untuk saya. Ya sih melayani bukan harus menjadi bos. Tapi melayani tetap merendahkan hati. Mungkin saya diinjili sama orang yang sakit di tempat tidur, mendoakan saya dan nyambung sebetulnya. Tapi itu pelayanan siap dia untuk orang lain. Ini berkata.
Pak Noe Iman juga datang ke sana. Ya, pengen dia mungkin penasaran aja, tapi juga dia justru dijual sama orang ini karena dibuka. Saling orang. Dipakai Tuhan. Dia bilang sama saya, makanya kalau saudara orang muda ini selagi dipakai Tuhan langsung responnya. Jangan tunggu seperti saya. Dia bilang, jangan tunggu seperti saya lihat itu. Siapa yang seperti itu begitu baru dipakai Tuhan oleh Tuhan. Lagi masih ada waktu. Marilah melayani. Amin. Melayani adalah panggilan Allah. Pertama, kita diciptakan untuk melayani. Efesus 2 ayat 10. Coba tolong bacakan Efesus 2 ayat 10. Yang sudah ketemu langsung dibacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pelan-pelan. Kita ini buatan apa? Buatan Allah. Berarti Allah yang buat, Allah yang bikin. Kenapa ada? Karena Bapak punya. Secara biologis kita bilang begitu. Tetapi Allah sudah ciptakan kita jauh sebelum. Allah sudah persiapkan, bahkan dia sudah kasih nama. Yeremia itu bilang kepada dia, sebelum engkau keluar dari kandungan ibu, aku sudah memilih engkau. Sudah kutetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum dari kandungan, sebelum lahir, Tuhan sudah tetapkan Yeremia. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3 ayat 4 itu bicara tentang Tuhan telah memilih kita jauh sebelum dunia dibentuk. Berarti sebelum ada Sipol, sebelum ada Merah, sebelum ada Indonesia, Tuhan sudah memilih kita. Amin. Luar biasa, luar biasa. Itu Indonesia kan di kalau salah dulu belajar sejarah kan di atas 31. Begitu apa namanya banjirnya surut, lama-lama terjadi pulau-pulau kecil. Ya, ada pulau Sumatera Utara, ada pulau banyak, pulau Seribu dan sebagainya. Nah, sebelum Indonesia ada, sebelum ada namanya Indonesia, sebelum lagi ada namanya Pulau Nusantara, dia sudah pilih kita. Nah, ini sebelum saya kenal namanya, tahun 2007 saya kenal namanya. Sebelum saya kenal namanya, nama dia sudah kusiapkan. Tuhan tidak memberikan. Anakku juga kusiapkan. Sebelum dia lahir, sebelum bukan namanya, kusiapkan namanya. Siapa namanya? Dia. Kalau saya bisa bikin kemana saya, apalagi Tuhan jauh. Sebelum itu Tuhan sudah bikin, sudah tetapkan kita. Siapa nama kita? Nama musuh dikasih Tuhan, nama masing-masing. Siapa nama mana? Reva. Tuhan gerakkan mulut orang tua untuk memberikan nama Reva. Yesus itu namanya sebelum lahir pun dia sudah ada namanya. Bukan pada waktu udah punya ada namanya orang sekarang sampai anak siapa ya? Anaknya si Fida pas itu masih dulu. Selain anak ini siapa namanya? Belum ada namanya. Tunggu seminggu baru ada namanya. Ini siapa namanya? Untuklah, lu siapa namanya? Bukan gitu aja lah. Nah, namanya, orang tuanya bingung. Kasih nama anaknya. Aduh, itu mana orang tuanya? Padahal lain Tuhan. Tuhan sudah tahu. Itu Yohanes Pembaptis pun. Yohanes sebelum dia lahir sudah diberitahu namanya siapa. Ini namanya Yohanes. Bisa dia langsung dituliskan namanya langsung nama Yohanes. Ini nama kita sudah Tuhan sudah kenal. Ya. Coba sekali bacakan tadi Efesus 2:10. Apa tadi? Kita ini buatan Allah, Allah yang buat. Ya. Kalau apa namanya? Kalau suruh mungkin satu orang di sini masak nasi goreng, aduh kurang enak mungkin gimana? Kita. Tapi coba yang masak adalah
apa namanya, chef Juna, chef terkenal itu masak. Sedikit pun dia hebat sekali. Kalau kita beli nasi goreng, maunya besar-besar, isi perut piringnya itu, ya kan? Tambah banyak yang belum banyak, mau kan begitu ya. Dikit kali sama tidak tahu sana banyak kali. Sandal nasi goreng 6.000 banyak. Yang banyak cari, ya. Karena harganya murah dan banyak. Lihat orang Korea, pilih masak apa? Makan apa namanya di luar makan apa? Berkelas itu. Makanannya sedikit kali. Ya mungkin tidak sampai segenggam, tapi harganya luar biasa, berkelas. Mereka sudah kan yang makannya. Ya, itu kalau mereka yang buat. Kalau kita suruh buat ya, ini gambaran masalah buat. Kalau sudah Allah yang buat, pasti yang terbaik. Coba lihat kiri kanannya. Orangnya jelek cantik atau ganteng atau gimana? Hah? Yakin? Ya, lihatlah dengan tadi kan dibilang dengan kasih ya. Lihat pandang dengan sebelahnya, pandang dengan senyuman. Wah, nah enak begitu ya. Ini begitu lihat kiri kanannya, dia sudah kirimun. Nah, jantungan gitu. Tidak ada monster di kiri kanan kita ya. Oke, kok bisa jadi kanan kau ini bulat lagi? Ibu anaknya di kandung 9 bulan, capek loh. Ya, istri saya mengandung anak saya 3 terus lihat bisa tiru begini. Hanya yang laki-laki bermuji bisa tiru begini. Kalau ibu yang hamil bisa bikin sendirinya, pasti rendang itu. Itu dia begal yang eksponental itu. Harus jangan kendang, dia harus begini. Kenapa dia dikendang nggak bisa? Tak nyaman, tertekan di dalam. Harus nyampe. Gini terus, aduh, tak nyaman. Balikkan lagi. Aku harus pindah dari sana ke sini. Ini bisa pandang dia. Kalau enggak, tapi main belakang lah, mungkin wah. Bagus. Demi anak ini kan? Ya, lihat dari gimana dia. Enggak nyaman. Ntar dia akan berubah, dia terganggu dirinya. Balik lagi, pindah lagi aku lagi. Termasuk kau penyebabnya dulu kan? Kan juga kandungan juga itu kan nasabkan. Ya begitu kepada kandungan bingung bapak bingung nendang tadi nendang. Apa pegang? Ya. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Produknya siapa? Produknya Kristus Yesus. Tuhan ya. Tuhan itu buat kita. Mau tamat nanti dari apa namanya? Dari SMA atau SD SMP. Mau kemana? SMP mana nanti? Tamat SD. Orang biasanya kalau SMP mana? SMP? Kalau tamat SD, biasanya orang SMP mana yang kejar sih? SMP 2. Nanti SMP 4 kalau bagus itu mulai pembangunan itu mungkin dari berkelas nanti kejar ke SMP 4. Ada SMP berapa? SMP 8 ada? Ada yang begitu lulus, aku harus ke SMP 8. Ada? Ada mikir ya? Kau yang syarat yang sana, yang buang ada itu. Pasti gitu mikirnya. Pasti pikir SMP dulu. Saya sekolah SMP buangan. Begitu kami masuk, kami bersyukur kami menjadi salah satu awal membuat transformasi di sekolah yang berbangga meraih prestasi banyak dikenal di Siantar. Masuk ke SMU. Di zaman saya tidak ada SMA. Jadi kita suka-suka aja kan. SMA, habis SMA ubah menjadi SLTA. Habis SLTA ubah lagi SMU. Bukan SMA. Jadi saya tidak pernah SMA. SMA sekolah menengah atas, SLTA sekolah lanjutan tingkat atas, SMU sekolah menengah umum, kembali lagi SMA sekolah menengah atas. Mengubah A ke U ke A itu bukan 2.000 rupiah, triliunan. Mahal sekali. Itu kita tidak tahu apakah cara-cara menghabiskan uang negara ini tidak mengerti juga kita. Ya, apa sih masalahnya? Ya banyak ya, SMA udah mau sama pendidikannya tidak masalah. Nah, tapi di sekolah kami itu SMU hanya 4 negeri, itu SMU premanisme. Itu Pak Syukri tahu daerah tempat kami itu yang ada namanya Warung Pojok. Itu kalau dulu Warung Pojok ya sampai guru pun mikir ke sana. Premanisme di sini tidak tersentuh. Di mana gembong gitu, tidak tersentuh di sana. Tetap ada.
nggak terbersihkan gitu kira-kira. Tapi setelah kami masuk ke kelas 1, mulai pelan-pelan ada perubahan, mulai kejuaraan ditingkatkan di sana, masuk kelas 2, mulai berprestasi sampai kemudian kami juga tampil meskipun tidak mencapai contohnya 3 besar, tapi sudah bisa mengukir sampai ke Medan, mewakili Sibuku, mewakili Siantar. Baru masuk kelas 3 kok makin terjadi perombakan. Setelah kami tamat kuliah itu salah satu sekolah negeri SMA negeri yang favorit di Siantar. Nah, jadi tidak masalah mau di mana kita berada, mau di tempat yang buruk pun, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh itu bisa kita ubahkan menjadi tempat yang baik. Amen. Aku nggak mau ibadah di Mina. Kenapa? Sepi kali orangnya, nggak ada orangnya. Justru karena sepi jangan kau supaya rame. Bisa mengerti? Jangan cari yang rame supaya kau rasa rame. Dengan kau lihat sepi, hadir kau di sana, hadir, kumpul semua, kan rame. Nah, saya ingat kemarin-kemarin itu masih di sini ya hanya 12 orang saya itu, sekarang udah berapa ini? Nah, masuk tahun 2001 nanti bukan begini lagi, sana pun penuh nanti. Amin. Kenapa? Kita mulai melayani. Begitu datang orang dari sana dia belum pernah. Aku mau ibadah Tuhan dari yang kurang begini. Kenapa? Masih sampai kita ditulis sambut. Oh di dalam shalom. Apa kali pemudanya? Enak kali koko-koko semua. Nah ini kan menjadi kabar-kabar yang menyenangkan yang didengar. Nah jadi orang mulai wah ibadah lebih enak dibanding di GBP anak mudanya. Kenapa? Aktif kali pemudanya dia. Orang-orangnya melayani. Ada yang perempuan, ada yang kayak semuanya aktif. Enak lihatnya. Anak banyak melayani di sana. Itu dia kabar-kabar yang positif yang kita dengar. Ya, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Saya ulangi lagi. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Coba bilang sebelah kiri kanannya. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau ciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, jangan ada kebohongan di antara kita. Jangan ada mengejek. Jadi kan kita tipis. Kalau giginya berarti, gigi apa ya? Mungkin apa ya? Ada apa nih ya? Ya mungkin kasih kucing apa? Jangan main menjadi kamu ya. Mungkin ada kendala orang lain yang kurang pas di hati kita ya. Maklumin saja. Ya. Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalamnya huruf besar atau kecil? Baca dulu, tengok Alkitabnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Huruf apa? Nya atau nyanya besar atau kecil? Berarti nya itu apa? Apa? Nya itu bukan huruf besar, berarti bukan hidup di dalamnya Yesus yang dimaksud. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nya itu apa? Perbuatan baik. Berarti Tuhan mau kita diciptakan untuk hidup dalam perbuatan baik. Hidup untuk berbuat baik. Itulah pelayanan kita. Bukan harus wah pokoknya apa karang-karang khotbah pokoknya supaya bisa dilihat orang di depan sana. Harus begitu. Dengan kita berbuat baik, begitu sampai di sini kursi mau susun. Tapi tidak pelayanan pun, tidak apa-apa, tidak harus melayani. Baru disusun apa? Disusun kursi. Ya, dengan kita menjaga kursi begini itu pelayanan. Ya. Lalu tidak bisa berbuat apa ya? Pegang kursinya, Tuhan, aku berdoa buat siapa yang duduk di sini nanti, biar dia dijamah oleh Tuhan, dia konsentrasi, dia berkata oleh Tuhan. Jangan naik kursinya lagi, doa ke Tuhan, siapa yang duduk di sini, dia bisa mengalami lawatan Tuhan. Itu pelayanan itu upahnya sama dengan yang main keyboard, sama upahnya dengan yang main main bass. Itu sama juga upahnya dengan yang khotbah. Ya, satu kali ada seorang tuan takur keluar jam 5 pagi dia. Keluar jam 5 pagi, tengoknya ada orang pinggir jalan. Kenapa kau di sini? Tidak ada kerja, benar mau bekerja kan? Mau kau kerja di ladangku? Kasih 1 dinar. Apa hari? Mau pergi dia ke ladangnya. Kerja. Dia pagi. Jangan dia berangkat jam 9 lagi. Tengoknya. Kenapa kau di sini pinggir jalan ini? Tidak ada kerja. Mau kerja di tempatku atau dinar? Mau. Jangan dapat jam 12 lagi. Tengoknya.
mau ngapain lagi di terminal ini? Dari kerja. Mau kerja di belakangku 1 dinar. Mau? Ya. Dapat jam 4 sore, ketemu lagi 1 orang lagi. Lihat lagi, ngapain kau di sini? Tidak boleh pagi dengan kerja. Oh, itulah pengangguran ini. Mau bekerja di belakangku, kasih 1 dinar. Mau? Bikin aja. Dapat jam 5 sore, bagi jatah. Masuk yang jam 4 sore. Kau kasih lagi jam 4 sore. Ini upahmu. Kasih berapa? 1 dinar. Yang jam 12 pikir jam 4 masuk. 1 jam menjadi kerja 1 dinar. Aku pasti lebih. Aku mulai jam 12 kerja. Berarti jamku paling tidak sekitar 4-5 jam ini. Berarti banyak nih. Nah, masuk dia. Yang jam 12 masuk. Masuk jam 12. Oke, ini upah 1 dinar. Loh, kok 1 dinar? Loh, kita kan sudah janji tadi 1 dinar. Ya, tapi aku suka mau berapa ngasih masalah. Itu kan perjanjian kita 1 dinar. Udah di sana. Aku mau ngasih kepada yang jam 9, yang jam 5 pagi. Sudah janji 1 dinar. 1 dinar semua pagi. Jadi yang jam 12 masuk yang 9. Aku cari dulu pagi. Aku kasih yang sudah tetap. Kan sudah janji 1 dinar. Mau jam berapa, mau lama melayani, mau baru melayani, mau kerjaan apa kita, semuanya sama 1 dinar. Artinya di sini bukan masalah upah yang tidak, tapi upahnya di sini sama upah kita besar di surga. Amin. Mau apa pun kerja, mau melayani, melayani. Oke, ambil sapu itu. Oh, sapu. Tapi Pak aku sudah S2. Nah, upahnya semua. Jadi sampai S2 itu sapu. Nggak boleh sih Pak. Tapi aku kamu korban. Ya, nama kerjaan dulu ini. Merasa kalau udah S2, S1, merasa aku lagi nyapu. Hanya jiwa hamba keberangkatan itu. Ya. Kita diciptakan untuk melayani, untuk itulah kita ada. Yang berikutnya kita diselamatkan untuk melayani. Kenapa Yesus menebus dosa kita? Tadi dijelaskan tadi di awal, jangan salah artikan, jangan berdoa sampai namanya Yesus tadi. Karena sudah ditebus dosa, ya boleh lagi dosa diri kita. Karena sudah ditebus dosa kita, mari tahu diri lagi. Ya, tahu diri. Tahu diri ya. Kalau sudah dibaik ya, tahu diri lagi. Kalau boleh tolong jangan sama orang lain. Ya, berbuatlah kepada orang lain. Yang berikutnya kita diberi karunia untuk melayani. Coba 1 Petrus 4 ayat 10. Dibuka 1 Petrus 4 ayat 10. Oke, yang betul-betul langsung bacakan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani seorang akan yang lain, saling melayani. Ya, layani yang bisa kita kerjakan. Saya sering melihat itu dari kemarin di bahasanya. Nah, coba lihat. Yang membersihkan, yang menyapu di sana, Bapak Gembala. Yang mengangkat barang-barang, pendeta. Kalian kemana? Kalau ibaratnya kalau di rumah kita itu, di rumah, ya orang tua sudah masak, sudah cuci kain, kalau kita makan, tinggal dulu situ rapi. Yang ambil piring semua mama, yang ikan semua mama, yang ambil minum semua mama. Berdoa. Dan setelah saya makan lari semua. Siapa yang bereskan ini? Mama. Coba bagaimana kita melihat seperti itu? Ini ada tampil ini itu gimana? Atau memang sudah seperti itu dari orang tua? Ya, kita belajar tahu diri. Saya bersyukur semenjak anak kami tiga di rumah. Ya kami les, karena saya pulang sama, mereka pulang di rumah, mereka pulang di 21 rumah, kamar sudah bersih. Saya udah bawa, mereka bisa percaya, mereka bisa urus semuanya. Itu saya bilang puji mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih bulan-bulan. Dengan orang tua kerja mereka juga tahu ini. Itu belajar orang tua. Masa dia lagi mau berantakan, pulang orang tua dicari sana tengok lagi, kain belum dicuci, nasi belum masak, ikan tak ada. Udah capek sana, tambah sini masalah, stres. Harusnya untuk orang tua bisa 7 bulan bertahun, akhirnya jadi 7 hari lagi.
gara-gara tidak bisa kita percaya diri. Kasih karunia kita untuk melayani. Yang berikutnya kita diperintahkan untuk melayani. Ya, kita diperintahkan untuk melayani. Melayani itu adalah perintah. Sama-sama ucapkan 2, 3 ya. Itu perintah Tuhan. Ini lihat. Coba bedakan. Kalau undangan itu kemarin hari Minggu tukang nasi yang di dekat kita masuk ke Kaula itu kasih undangan datang acara ya tanggal 5. Undangan yang dikasih itu apakah harus diikuti? Boleh tidak diikuti? Boleh diikuti? Tergantung kita. Oke? Nah, kalau begini itu harus ya undangan. Lalu kalau perintah, ini si kreasi bapaknya tentang. Lalu kemudian dia bilang kumpul jam 2 pagi. Siapa terlambat diskors 2 pagi. Apa ceritanya mereka datang? Tidak datang mereka bisa diskors, bisa disiplin. Kalau ada perintah dari atasannya, bolehkah tidak datang mereka? Kenapa tidak boleh? Karena itu perintah. Kalau perintah itu mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, suka tidak suka harus dikerjakan. Mengerti? Nah, kalau dibilang kita diperintahkan untuk melayani, berarti melayani itu wajib hukumnya. Yang bilang sama-sama, melayani itu wajib hukumnya. Melayani wajib hukumnya. Harus melayani. Makanya daripada statement daripada Bapak Gembala kita itu, semua untuk jadi warga jemaat itu harus melayani, harus melayani. Saya motivasi bagus sekali kalau satu keluarga bisa melayani. Yang belum melayani bapaknya, mamanya, doakan terus. Mulai dari siapa? Mulai dari kau sendiri. Melayani. Ya, melayani itu dengan ikhlas. Tapi melayani jangan karena melayani lupa kerjaan. Sebelum ada Covid, orang sering dulu melayani. Hari Senin apa ada pertemuan pekerjaan di gereja. Hari Selasa mana doa kami sampai hari Jumat. Hari Sabtu doa puasa. Hari Senin malam gimana? Oh, ada pertemuan para tamborin. Hari Rabu malam gimana? Itu ada kegiatan semua pun kegiatan. Kalau dilahirkan untuk mengurusi semua, berarti pasti proses orang tuamu. Jadi kamu waktu mau belajar, kamu waktu mau mencuci piring, kamu waktu mau untuk melipat kain udah tahu. Kenapa orang lain kerjakan itu? Karena bukan kerjaan itu. Ya, kita melayani itu harus kita kerjakan. Ya, ini sebuah perintah, ini sebuah keharusan. Kalau melayani bukan dengan sungguh-sungguh, melayani bukan karena ada uangnya, melayani bukan karena ikut-ikutan. Kalau tidak jadwalnya, tidak datang. Kalau lagi kawan kita udah datang, malah melayani, ini udah, makanya saya sebentar tamburin tak muncul. Nah, ada orang tamburin. Gimana tamburin semua? Sudah jadwal itu minggu. Terakhir ada orang datang. Wah, gimana? Kemarin datang si Nom di antara orang tuanya, datang si orang tuanya. Gimana? Udah datang jauh-jauh dari sebelum sana, tapi tidak ada melayani latihan. Gimana begini? Ya, satu kali si Dana bilang gimana? Oh, ya, cuma kau sendiri pun yang latihan latihan sendiri. Kalau udah lihat kau sendiri tampil di depan kerja. Karena yang melihat kita siapa? Tuhan. Yang kita ini siapa? Pak Gembala, pendeta, jemaat atau Tuhan? Tuhan. Kalau Tuhan yang kita layani. Beberapa orang boleh hadir tetap lakukan pelayanan. Ya, mengerti yang tamborin? Yang berikutnya, prioritas yang benar dalam melayani. Ya, dalam melayani ada prioritas. Berarti prioritas apa yang diutamakan? Yang diutamakan dalam pelayanan itu adalah Tuhan. Katakan Tuhan. Fokuskan Tuhan. Ya. Fokuskan Tuhan. Kalau fokus Tuhan bukan berarti di gedung seperti ini, harus di sini sekretariat, harus di gedung ibadah, harus di Natal baru ada Tuhan. Tuhan ada di mana? Di dalam rumahmu ada Tuhan. Layanilah orang tua. Mulai nanti pulang dari sini sampai ke rumah, ya kunci gerbang, kunci pintu, ya apa yang kurang ini rapikan. Orang tua beli 22 bulan apa yang aneh yang keserupan kalau yang lain kali kulit kayak semua kurusin rapi nggak mau gue bikin. Lama-lama orang tua melihat dia semenjak ibadah muda semakin rajin, semenjak ibadah muda semakin rapi, semenjak ibadah muda semakin ramah.
kali ada seorang pemuda, akhirnya bapaknya tampar dia. Setelah acara kayak konser pemuda, jadi tampar bapaknya. Setelah tampar bapaknya dimutasi dia, bikin kehidupan baru. Kerjaan main jelek. Saya tanya sama Bung, kenapa dia? Coba pikirkan dulu. Alasan itu melayani, mulai pagi melayani sampai sore melayani. Yang masak tidak ada, maka bapaknya di pulau kerja menderes. Adiknya tak kemana-mana, adiknya tak mandi, tak makan dari diurusnya. Gimana tidak marah orang tuanya? Alasan pelayanan. Kalau sudah melayani alasan, aku sudah melayani. Tidak usah lagi kerjakan nyapu rumah. Aku sudah melayani, tidak perlu lagi cuci piring. Justru karena melayani kau cuci piring itu. Saya ngerti? Sampai ke rumah nanti jangan ada piring kotor lagi. Mengerti? Siapa yang cuci itu? Bapak. Siapa yang cuci piring di rumah? Bilang hadirin siapa namamu? Itulah pelayanan yang pertama kau kerjakan. Mulai ada piring yang kerjakan. Buku berserakan, pelayanan kerjakan. Baru pulang capek orang tua. Kamu ada capek hari tema ya? Begitu datang tukang sensus tamu dari luar bikin teh manis. Oh tidak penting bikin teh manis. Kamu pulang capek kerja, nggak marah-marah atau kerja di pasar cuma jual kain. Teh manis pun jangan teh manis, putih udah aku kasih. Aduh, gimana pelayanan? Ya, anak saya ajarin. Kalau sudah berikan satu, terima kasih ya kalau sudah berikan, terima kasih main ini, sudah beri cantik. Mereka dari tempat ini, jangan ya nyuci piring, ya nyuci, mereka juga boleh cuci kain, masak teh, minum pahit, ini sedikit udah tahu udah masak pun saya udah belum musim makan siang, ya masak ini kerja sekarang belum enak sekali rasanya, tapi sudah mulai melayani. Ya. Bukan harus yang enak sekali pelayanan mendorong kerja dengan apa adanya. Karena fokus kita melayani adalah kita melakukannya kepada Tuhan. Efesus dalam Kolose dikatakan begini, lakukanlah segala sesuatunya seolah seperti kepada Tuhan. Saya mau melayani seperti ini, datang ke sini sebagai perintah Tuhan untuk melayani Tuhan. Aduh, yang melayani berapa lagi sayang sekali. Capek-capek aku kesini hanya berapa lagi. Saya pernah ini bahkan di tempat STT kami baru buka tahun 2015 yang datang dari arah Madinah sana, dari Natal, dia datang naik kereta, naik kapal jam 3 pagi, naik kapal lagi bongkosnya 50.000, dia sudah pulang sampai ke sini jam 1 atau 2 siang, baru masuk kuliah jam 3. Nah ada dosen yang mau, udah sini, dia mengajar, lalu dia bilang, Pak, ada mahasiswanya, ada bapak mahasiswa kan? Iya. Dosennya saya, kita lupa. Iya, karena bapak mahasiswa, saya dosennya berarti sudah ada proses belajar dan mengajar. Ya, dia belajar, saya mengajar. Terjadi kan? Kalau sama-sama mahasiswa, tidak ada yang mengajarnya. Kalau sama-sama dosen, tidak ada yang belajarnya. Karena ada dosennya, ada mahasiswanya, sudah terjadi proses belajar dan mengajar. Saya mengajar dengan semangat, saya tulis di sini, tulis. Saya nanya, saya mau. Lalu ada pertanyaan? Kita tangan dulu dia. Ada pertanyaan? Ada dosen. Iya silakan. Di sini kami dua, tidak ada tipe kualat itu untuk mereka punya. Ya. Lalu dia ngomong, bagaimana dalam ini Pak dosen ini? Oke, saya jelaskan, paparkan lagi. Oke, udah mengerti? Ada pertanyaan lagi? Karena cuma dia sendiri, ada pertanyaan lagi? Ada Pak, kalau jelas lagi. Terus, karena itu juga mahasiswa, itu jiwa. Saya ngajar di sini kan, supervise teaching ngajar untuk supaya bisa lulus S2 harus ngajar mahasiswa. Saya ajar sana. Lalu yang ngurusnya dengan dia, Pak maaf ya. Mahasiswa yang bawa tangan cuma 2, gimana gitu Pak? Hah? Tanya yang 2 itu mahasiswa enggak? Bawa sini, Bapak mau ngajar mereka? Bawa sini, itu cuma mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa ya terus saya ajar, karena mereka masih mahasiswa, saya bawa sini, saya ajar. Saya ajar mereka 2. Setelah di kelas kami makin hidup suasana, dari kelas lain tidak, masuk ke tempat kami. Akhirnya bertambah. Semangat mereka pilih hasilnya. Karena bagi saya itu juga jiwa-jiwa. Di sekolah teman saya juga ngajar sekarang begitu. Karena kita cuma 3 kita di Bapak sendiri kami 2. Kalian juga siswa belajar. Yang lain siswa mereka belajar. Selesai kelas 10 selesai kelas 10 belajar. Karena itu pelayanan orang tidak ada didikan, orang tidak ada yang memperhatikan. Coba buka kisah Daud dalam
Coba lihat dalam 1 Samuel pasal 16. Ayat yang ke-18, coba atau bacakan keras. 1 Samuel 16 ayat 18, 2, 3 ya. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai mencapi. Dia seorang pahlawan yang dalam perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya. Dan Tuhan menyertai dia. Oke, pertanyaannya, Daud di mana? Sehari-harinya dia berada di mana? Di padang. Siapa kawannya? Domba. Ada yang lihat dia? Menurut dia tidak ada. Tapi lihat baca ayat yang ke-18. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak Isai. Ternyata lagi Daud sendiri, tidak ada bapak, mama, tidak ada abang-abangnya, tidak ada orang lain. Dilihat orang, Daud itu adalah orang yang pandai dan cantik. Ada yang perhatikan dia. Ada Tuhan suruh orang melihat Daud. Daud tahu. Tapi dia sudah kambing domba dia sudah main kecapi. Bagus pula musiknya. Ya, mungkin bagi orang sambil lalu saja, tapi dia dengan orang. Sambil lempar-lempar atau mungkin lagi nyasar nyari domba yang lain, dia nanti sudah kecapi siapa itu. Oh, di mana rumahnya itu? Oh, orang BTM, oh anak siapa? Anak si Isai. Ya, apa yang dia dilihat dari Daud? Ada yang melihat Daud seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dari mana orang lihat tahu bahwa Daud pahlawan gagah perkasa? Ternyata pada Daud sendiri, dia bersama kami ketua gembalaannya, datang singa, dia hajar sama di singa itu. Tapi ada orang lihat, mati lah itu, mati lah itu. Itu ternyata mati singanya, bukan anak itu ya. Itu kalahnya siapa? Mungkin tidak ada yang memvideokan, tidak ada yang foto, tidak ada dokumentasi. Dari Tuhan melihat itu semua orang yang mengatakannya. Dan orang lihat itu prajurit. Dari mana orang tahu prajurit? Dari cara kerjanya, cara tindakannya. Dengan apa yang mudah, tidak ada yang melihat. Mungkin setelah ibadah pemuda selanjutnya, tidak ada gembala, tidak terlihat dari sini, hanya kayak pemuda, tidak ada yang menikah. Jadi tidak ada orang itu gimana? Ya sosok kita. Mau jam berapa kita masuk? Jam berapa kita pulang sosok kita? Mau acara sosok kita bebas aja lah. Tidak terkontrol semua. Tuhan bisa menunjuk pada orang perhatian kita. Sambil lewat orang 4 menit. Bukan 5 menit dia. Kayak pasar kita tengok. Memang pemuda digiring-giring ini kayak teratur. Nanti orang lihat begitu. Tapi lihat orang berapa kali tidak satu jam, banyak kali sendiri. Kayak enak kali pun enggak. Ada apa di situ ya? Ada orang cerita, dia cerita mana-mana, dari dulu sampai ke tahun kita lagi. Kali sebelum kita boleh, dia bilang kalau di situ nyaman kali kurasa. Tapi tiap hari kita banyak pulang itu, nyaman kali ya. Sampai ke tahun kita cerita di Jakarta di pesawat. Begitu ceritanya itu. Nah ini jauh di mana? Di padang belantara, berada di ujung sana. Sampai cerita yang selingkuhan. Bisa. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kita layani siapa yang kita layani? Tuhan. Yang berikutnya prioritas yang benar dalam melayani adalah sesama manusia. Siapa sesama manusia? Ya, ini di kanan itu. Yang di kiri kanan itu sesama manusia. Layani dia dengan baik. Ada persamaan juga. Oh ini nanti. Kasih. Ada persamaan juga. Bapak Ibu ada persembahan. Betul kau. Itu bukan melayani namanya, berbakini. Berbakini. Layani di rumah. Layani sesama manusia. Yang berikutnya, sesama manusia itu siapa? Keluarga, orang lain. Yang itulah sesama manusia itu. Keluarga kita sendiri. Jangan sampai kita melayani, tapi di rumah kita gadget. Berjumpa kau melayani, berdoa panjang-panjang kali. Tapi kayak gini lah, mulutmu juga panjang kali ujungmu. Kan?
Sama gimana panjang mulutmu berdua itu mulutmu jadi di mana-mana. Jadi bahan orang. Rajin berdua dia, pantun bikin rusuh. Yang namanya orang bilang mata bilang para semua cerita. Udah habis dari warung ini, gigi ke pabrik es cerita. Habis itu nanti singgah ke simpang 3. Semua. Tengok udah tahu, kalau ada lagi itu pasti semua dikata-katain. Tapi kalau dua rajin kali. Ada satu kali pagi dikenali berdua. Kami sama Pak kenal orangnya siapa. Ternyata ditinggalkan dari siapa, mungkin rusak kejadian dua di depan dari bikin jantai. Masuk ke situ, ternyata seperti Dewi dia mengungkap. Siapa orang ini? Banyak aku udah kenal orang ini. Terus anak ke sini, alasannya aku rela meninggalkan suami dan anak-anak demi Tuhan. Akhirnya berbulan-bulan di situ, coba ada suaminya ditinggalkan berbulan-bulan alasannya pelayanan, makan tidur di situ yang kayak bos. Kalau itu bukan pelayanan namanya itu. Jadi bersandungan, suami ceritakan orang lain istri itu alasan pelayanan. Jadi dia mulai, gimana melayani? Jadi ngomong kan, juga di cerita. Ada seorang pengkhotbah terkenal di Indonesia, dia cerita banyak lebar, termasuk orang yang diulakan oleh beberapa denominasi. Tapi tiba-tiba suaminya cerita kepada adik yang kami muridkan kemarin Santa, cerita, ini suaminya ibu yang terkenal sana. Dia cerita tentang masalah rumah tangga, tidak harmonis sama istrinya. Tapi malah yang ini rumah tangga kacau. Kalau mulai dari keluarga. Amin. Iya. Melayani keluarga. Yang berikutnya, tujuan utama dalam melayani. Tujuan kenapa kita harus melayani harus bisa menghasilkan buah. Akan menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Lagi menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Yang saya takutkan dulu adalah saya ingat kalau pohon kelapa buahnya apa? Kelapa. Kalau pohon durian buahnya apa? Durian. Ada lagu sekuler. Manalah mungkin buah semangka berdaun sirih. Ya, begitu. Itu lagu sekuler ya. Karena tidak mungkin. Nah kita ini paling begitu. Maunya tanam ini adalah rambutan. Tapi kalau berbuah punya durian. Itu anak-anak pacen dulu. Itu buku anak-anak SD dulu ada namanya buku bacaan, buku pelajaran. Pelajaran berarti soal-soal pembacaan dan bacaan. Kisahnya dongeng juga seperti ini. Kira-kira nenek dan gabus. Itu dongeng nggak betul lah. Ini ya jadi anak dongeng ya. Lalu si nenek ini nyanyikan lapar, jalan-jalan banyak di kejaran itu ada becek-becek udah kering airnya. Terus ada ikan lele di situ. Bertangkapnya banyak kali nih. Tiba-tiba lele ngomong jangan bunuh aku. Wah itu dongeng semua itu ya. Dia bisa bicara. Aku pelihara lele banyak kali sampai 50.000 ekor anaknya. Satu tidak ada bicara lele. Jadi ternyata dongeng bohongan. Dan ternyata dia dituruti katanya. Lalu dia bilang biarkan aku pasti ada satu yang baik itu. Lalu dia pulang ke rumah. Tidak ada yang baik di rumahnya karena dia kelaparan. Tetangganya sendiri dia minta, ya Tuhan, Mas Islam ya Allah, aku minta berkatmu, berikanlah kepadaku. Lalu tetangganya sirik, dibuka atapnya, dijatuhkan dia kayu, batu, dia sekali mati kau pikirnya. Jatuhkan dia kena ini, pingsan ini. Setelah pingsan, sadar dia, ada apa? Setelah pingsan dibukanya isinya adalah emas. Nenek melihat, aku kaya raya. Tetangganya melihat sirik itu, enak kali dia itu, aku kira dia pikirnya. Lalu dia bilang sama anaknya, anakku, nanti malam apakah berdoa, manjat kau ke loteng, jatuhkan 2 batu yang besar-besar banyak bikin. Nanti kayak tetangga sebelah dapat emas nanti kita. Betul Ma? Betul. Jatuh Mama? Jatuh. Ya Allah, berikanlah aku emas seperti ini di sebelah. Aku pengen dapat saat jatuh dari atas. Lalu dibuka anaknya, sennya. Jatuhkan dia, wah, kena badannya. Waduh, ternyata patah tulang. Setelah patah tulang dia bilang mana aja anakku, walau patah tulang mungkin ada uang, pasti ada uang biaya obat kita. Bukalah semuanya itu. Setelah dibukanya ternyata isinya batu semuanya. Tidak terjadi apa-apa. Akhirnya dia stres dia mati. Itu hanya
Dongeng. Itu memang pesannya sebetulnya yang diajarkan di sekolah masalah di sini. Ya. Nah, buah yang dimaksud seperti itu. Doakanlah batu ini jadi roti, jadilah roti. Itu di zaman Yesus kan? Itu batu jadi roti. Yuk kita kumpulkan batu-batu jadi roti semua. Ayo dengan iman makan sama-sama. 1, 2, 3. Ayo, mata gigimu. Kau salahkan kita, ya kan? Gigi saya ini udah mulai rapuh sekarang. Karena rapuh waktu zaman SMP saya rajin berburu setelah berburu ternyata yang berburu belum dapat pergi ke pohon kelapa orang membuka di kelapa, tidak ada parang, tenang, gigi semua sampai batoknya berhasil gigi pecah semua, berhasil kawan-kawan kalau kelapa membuka gigi saya gigi menjahit saya bisa memecahkan batok kelapa, ketawa saya lalu beli dulu kerupuk jangan, kan kerupuk jangan yang harga 1.500, nah itulah beli lalu, 17 saya makan kerupuk jangan kemudian kita makan, patah gigiku ku bilang kalau aku gigi kelapa, tidak patah-patah ku makan kerupuk jangan, gigiku patah. Nah, di sini gambaran bahwa kalau kita menghasilkan buah, kita tunjukkan yang baik. Ya, saya dulu jantungan, aku dengar gitu. Kalau pendeta berbuah pendeta, kalau kamu berkhotbah buahnya kamu berkhotbah. Aku bermusik, aku bisa menghasilkan musik. Stres aku di situ. Siapa musik yang bisa menghadirkan? Tidak ada. Hanya anak-anak les yang dihadirkan. Itu termasuk di Divisi Baru, namanya Sarah. Sarah kau ya. Termasuk perempuan musik yang aku jempol di seluruh itu. Sampai saya sekarang pernah tidak pede main di depan dia karena aku lihat jauh kali lihat memang aku selalu tapi dia bisanya karena aku orang lain bisa kukadirkan dia bisa aku gimana anak-anak di Indonesia nggak bisa kukadirkan stres kuliah si Sarah les dia bisa kuliah si Paul bisa terus anakku ayah mohon maaf mengganggu waktu ayah untuk mengajari aku les wah punya dia tapi belum bisa waktu untuk aku bisa belajar dia kasih waktu belajar. Dan saat bagaimana? Ternyata aku dengan keyboard bisa menghasilkan berbuah dengan keyboard. Berarti aku sudah berbuah. Tahu jawab. Tinggal kau, mana buah? Bilang kiri kanan dulu, mana buahnya? Mana buahnya? Kalau dia ada berbuah itu saya ditebang pohon itu. Ada buah ditebang itu. Setelah saya mulai sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan, aku tahu aku sudah berbuah. Akhirnya aku bisa mengkadirkan keluarga. Lagi anak-anak aku bisa melakukan makinan. Mereka juga bisa melayani. Istriku dulu kalau udah nyanyi di jantungan saya, apa ada fas. Kunci C, pulang tiga gini. Jantungan Tuhan, tolong deh Tuhan Yesus. Jangan sampai salah. Oh, makasih Tuhan benar lagunya, benar adanya. Dan Tuhan setiap dia mau nyanyi WL, aku berdoa siapa? Tidak ada yang berdoa siapa, semua menantikan. Bagus dan nyanyinya. Kalau bagus dia, tinggal orang hanya tinggal tepuk tangan. Tapi orang yang tahu aku selama mendoakan dia. Itu bukan pelayanan dua saya, berdua kan. Ya, nah, kita harus berusaha berbuah. Masih Sarah sudah main keyboard, berbuah apa? Kaderkan adiknya. Tidak harus Paul siapa masih bilang tidak harus les untuk bisa main keyboard. Siapa yang ngajarnya? Nah, ini berbuah ini ngajari adiknya. Ayo sama-sama ajari. Ayo, bilang. Jangan begitu. Karena aku juga tidak pernah main begitu, iya kan? Belajar kesabaran. Aku juga kemarin terdiam, malu. Piani kali ini rumah tidak ada lagi apanya itu, pipanya itu harus digigihnya. Yo, terbuat di kuliah giginya hancur semua tadi pipanya dialihkan. Lalu saya tinggal itu dari kamar sendiri, musuh-musuh. Musuh-musuhnya. Dan lagunya adalah Bapa Engkau baik. Kayak lagu ini. Benar semua tidak ada yang salah. Kulihat dia musuh-musuh begitu. Tuhan ampuni aku. Anakku belajar begitu. Ayo. Itu ada keyboard usah musuh-musuh. Coba saya mainkan. Ini kuliah belajar. Lama sudah bisa. Sekali belajar. Mainkan lagi ini. Kau cinta Yesus. Kakaknya dia udah bisa ngajar. Kayak ajar lainnya. Ajar. Ayah, saya pikir sudah tambahin dari kunci A. Siapa yang ngajarnya? Dia ngajarnya. Dia sudah berbuah, adanya siapa? Pokoknya salah adanya. Begitu dengan mengajar kita bisa makin pintar.
Ya Bapak Gembala itu dulu untuk bisa makin paham bahasa Inggris itu seorang anak yang les, katakan dia les di tempat A, mahal bayar katakan 200.000 supaya melekat yang dipelajarinya pagi itu dia harus membuka les sorenya. Diajarlah Bapak Gembala bersama-sama orang, mau 2, 3, mau 10 orang tetap biaya semuanya hanya 50.000, bukan masing-masing, semuanya 50.000. Kalau besok belajar 5, besok belajar 10, tetap biayanya 50.000 sebulan. Bagi dia berapa lah uang itu tidak masalah. Tapi bagi dia adalah yang dipelajari dari pagi dituangkan dia ke sore, makin melekat. Dipelajari pagi dituangkannya sore, maka malam dia makin cerdas berangkat ke luar negeri. Makin paham. Nah, begitu juga yang muda ini tidak bisa ajarkan ke yang lain, dia boleh bisa. Dia dulu si apa namanya, si Yos, si Panes atau apa dulu beneran, sekarang bisa. Dia boleh bisa berkait. Gimana supaya makin main, tuangkan ke orang lain, ajar yang lain. Tamborin juga, jangan ini aja orangnya, kayak diwe dulu. Main tamborin dari anak-anak. Kalau anak kalau itu pakai, yang tamborin siapa? Yang buter-buter lah, yang buter-buter, besar semua. Sekarang Ibu Ika, Esther, bulan yang paling kurus, Yemi, semua yang besar-besar, bulan-bulan di dalam sana. Orang boleh bagaimana? Yang jangan ada lagi yang main tamborin. Berarti tidak mengkaderkan. Harus bisa kita berbuah, ya. Harus berbuah. Katakan berbuah. Berbuah. Kalau berbuah pasti enak makannya kan? Enak dinikmati. Kalau sudah berbuah maka kan masih blessing datang. Itulah mana buahnya. Kita buah aja. Tapi kalau masih apa namanya musuhnya tidak mau. Kita berbuah ya tidak mau. Kita juga begitu. Ada gaya apa yang kita berbuah terus. Bisa menghasilkan buah. Yang berikutnya memuliakan Allah supaya kita bisa melayani. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Aku melayani supaya ditengok orang. Dulu orang tidak banyak orang mau main keyboard di gereja. Kalau melayani pengen apa? Drum. Kenapa main drum supaya tengok orang? Kenapa dari jauh belok kali drum itu? Nah kali gaya yang drumnya semangat. Main bass, main bass di sekolah di gereja. Kenapa? Bisa tengok orang. Gaya ini gaya semua ya. Oh, pasal gaya. Lalu main keyboard, siapa yang nengok? Dari jauh kalau tidak ada itu, tapi main keyboard itu, entah rekaman dia, ya kan? Coba yang pesta tadi itu pesta, banyak kalau punya kita lihat, dia hanya pasang apa aja, pasang musik aja. Yang kali musiknya paling gigi tangannya, ada itu hanya rekaman saja. Bukan dia orangnya, hanya rekamannya. Jadi orang tidak mau main keyboard ini. Ya, karena tidak ada yang nengok. Kalau main drum, karena ditengok orang, main bass ditengok orang. Apalagi kalau kita sampai suara yang udah kedengaran yang gitarnya. Aku beri orang aku lupa main sendiri. Saya kan kalau bikin keyboard karena tidak ada dia. Nah, orang. Itu ada apa yang mencet nampaknya di sana kita tahu. Tapi kalau mungkin main capture ini nampak tangan begini nampak semuanya. Nampak kan? Tapi itu hasilnya apa? Tujuan kita mau di mana kita bisa melayani? Apa yang bisa kita lakukan itu supaya memuliakan Tuhan, supaya Tuhan senang. Yang berikutnya, untuk menggenapi rencana Tuhan. Menggenapi rencana Tuhan. Kalau ganjil gimana? Berarti masih kurang ya? Kalau nilai paling tinggi nilai berapa biasanya? Kalau ada ujian? Nilai 100, bukan nilai 1000. Dari nilai 1000 ya, nilai 100. Luar biasa ya sekarang. Kalau zaman kami udah nilai 100, nilai 10. Nah, 6, 7, 8, 9, 10 sekarang udah. Kalau 10 deh, kalau zaman saya udah yang paling tinggi 10. Tiba-tiba ada kalau nilai 20, wah stres kita. Oh, nilai 20 ya? Wah, aku 10 hari stres kita. Kalau nilai tahu, bisa ada nilai 100. Berarti nilai 20 berarti sama dengan nilai 2. Berbanggakan nilai 20 padahal nilai 2 aja. Karena dibandingkan dengan 10. Ya. Nah, kalau nilai paling tinggi adalah 100. Kalau yang tidak pas nilai 100 berarti masih kurang. Berarti ada yang ganjil. Ada yang ganjil berarti ada yang aneh. Tapi kalau yang genap berarti pas. Ya, berarti kalau kita tidak melayani berarti masih ada yang ganjil di hidup kita. Kalau kita tidak melayani Tuhan berarti ada yang ganjil di dalam hidup kita. Belum genap. Ibaratnya zaman saya suka main kelereng. Saya jago main kelereng ini. Bukan tembak begini, tembak saya suka bisa nembak begitu. Bagaimana caranya orang itu bisa begitu ya? Jangan kan dia, saya tidak ngerti gimana bisa begitu nembak begitu jauh kan. Tepat sasaran.
bukan nembak lurus, nembak untuk setelah lingkaran. Ya. Nah, kalau kelereng itu bulat cantik lihatnya. Terus kalau main kelereng tiba-tiba pecah kelerengnya, kami sebut namanya tupikon, sompel. Ya, kalau zaman kami namanya tupikon. Kelerengnya udah tupikon. Jadi ada apa namanya, ada yang kurang. Kalau ibaratnya bibir sumbing, ada yang kurang. Ya, begitu dijahit. Nah, sekarang orang sumbing sekarang bisa dibedakan sumbing atau tidak, karena sudah gampang. Zaman saya SMP kelas 2 mulai kejadian itu bisa dijahit orang sumbing. Nah, kalau kita belum melayani itu seperti tadi, ada yang tupikon, ada yang sompelnya kita. Janji. Kalau kita sudah melayani, wah sudah genap. Apa yang Tuhan pernah dengan kita? Ya, selanjutnya, oke sudah selesai di sini. Nah, oke, setelah melayani akan kita dengar pada malam hari ini. Kalian yang sudah melayani, ambil kesempatan untuk merenung. Pelayanan yang kau kerjakan itu karena ada uang, kah? Melayani kau kerjakan itu supaya ditengok orang, kah? Melayani yang kau lakukan itu supaya ditengok perempuan, tengok laki-laki, atau melayani kau lakukan itu karena memang tulus, ya Tuhan senang dengan apa yang mungkin. Lagi, melayani yang kita kerjakan itu karena ditengok orang, ditengok mama, ditengok bapak, ditengok kawan, ditengok laki-laki, ditengok perempuan, atau memang kita lihat ada Tuhan di situ di depan kita yang mau kita layani. Malam hari ini kita mengerti panggilan Tuhan melayani itu memang kita adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan sudah panggil, ini adalah perintah, maka harus lakukan. Amin. Ya, mari kita sama kita berdiri. Kita sama-sama hari ini kita mau melayani, mau apapun yang kita bisa. Mungkin kita tidak tahu banget, hanya menyusun bangku, hanya menyapu, hanya mengangkat tempat sampah, itu juga sama upahnya dengan seorang yang melayani Tuhan. Tidak ada pelayanan yang lebih, tidak ada pelayanan yang rendah, semua sama. Layani Tuhan lebih dahulu di rumahmu. Layani orang tuamu yang sudah berkeluarga lelah. Layani orang tuamu buat minumnya. Layani orang di rumahmu satu, bersihkan, urus dalam hati. Pikiranku
pasti ada Kalian mau maju, kalian memilih jalan untuk mentaati perintah, yaitu keluar. kalian harus melayani supaya Engkau sediakan agar ku dapat hadapi semua. pakai oleh Tuhan siapapun kami, bagaimana latar belakang kami, Karena seberapa yang pernah yang berdosa, Yesusku tapi kami berikan kami untuk Tuhan pakai. diselamatkan, Kau berikan hidup kekal. Yang siap mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan amin. Sekali dengan keras, Aku amin. percaya Engkau Tuhanku pasti melakukan yang Kau janji.